في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Asyeret Hadivarim atau 10 perintah Tuhan itu sekalipun ayatnya berbunyi sama dan persis dalam kitab suci, khususnya yang tercatat dalam Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5, namun sistematiknya bisa berbeda-beda. Di dalam Yudaisme, ungkapan 10 perintah Tuhan itu perintah pertamanya adalah berbunyi Anoki. Maksudnya adalah Anoki Adonai Eloheka. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah Asher Hoshetiha Me'aret Misrayim Mebet Avadim, yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu perintah kedua, Lo yihye lecha Elohim akhirim al-fanai, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Sementara jangan membuat patung yang menyerupai, itu disatukan dengan jangan membuat ilah lain di hadapan hadiratku. Sementara dalam sistematik gereja Katolik dan Lutheran sama dengan Yudaisme, hanya ungkapan Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah itu menjadi konsideran, tidak menjadi perintah pertama. Sementara di gereja-gereja Calvinis itu ungkapan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku dipisahkan dengan jangan membuat patung. Dan kadang-kadang di dalam praktek kehidupan gerejawi, ayat ini seolah-olah dituduhkan kepada gereja Katolik yang memang dalam liturginya, dalam ibadahnya ada tradisi pembuatan patung. Apakah patung itu selamanya harus dianggap sebagai penyembahan berhala? Saya kira tidak harus seperti itu. Seorang pemimpin nasionalis India, Mahatma Gandhi, dalam bukunya Semua Manusia Adalah Bersaudara, dia berkata bahwa tidak ada seorang pun dari bocah kecil India yang melihat patungnya Siwa. Dia berkata, wahai patung saya minta permen, itu tidak pernah ada. Tetapi dia mengatakan, wahai Siwa, aku meminta daripadamu sesuatu. Jadi artinya bukan bendanya itu yang dia kagumi, yang dia sembah, yang dia mintai tolong. Tetapi figur di balik yang digambarkan dalam seni, baik 1 dimensi maupun 3 dimensi. Baik itu arca maupun itu adalah lukisan. Sekalipun agama-agama mendefinisikan secara berbeda-beda apa yang disebut dengan benda-benda liturgi bersama pemaknaannya, tetapi satu hal yang harus dicatat, kita tidak boleh mengukur satu agama dari ukuran agama kita. Saya yakin bahwa setiap agama memiliki tradisi yang sama-sama otentik, sekalipun tidak semuanya benar apabila dianggap dari sudut pandang ortodoksi. Saudara-saudara, kekhawatiran seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Di sana sebenarnya ditekankan adalah bagaimana seorang membuat dari kayu aras atau kayu terbantin. Sebagian dari kayu itu dibuat untuk masak, menyalakan api. Tapi sebagian dari yang lain dibuat menjadi Elohim atau dibuat menjadi sembahan. Ini yang sebetulnya dikutuk oleh Nabi Yesaya. Tetapi pada pihak lain kitab Taurat sendiri mengizinkan untuk membuat patung kerubim. Dan patung kerubim itu diletakkan di atas benda suci yang disebut tabut perjanjian. Jadi artinya yang ditekankan dalam Alkitab, jangan membuat patung atau
ilah berhala yang menyerupai apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di air di bawah bumi, yang menyerupai Tuhan dan berfungsi sebagai sesembahan. Penyembahan berhala itu dimaknai sebagai ilah yang lain atau sesuatu yang membuat seseorang menggeser komitmennya, menggeser pengabdiannya kepada Tuhan. Misalnya, dalam konteks Nabi Yakub mencuri terafim. Terafim itu adalah berhala. Tapi fungsi terafim menurut kajian arkeologi juga adalah bukti kepemilikan harta atau tanah dan sebagainya. Sehingga di situ konteksnya adalah Yakub menjadikan harta bendanya itu sebagai ilah selain daripada Allah. Karena komitmennya kepada harta mungkin itu dianggap melebihi daripada komitmennya kepada Tuhan. Ketika Rasul Paulus di kota Athena, dia melihat sangat sedih karena banyaknya patung-patung berhala di sana. Namun dalam konteks Athena ini, Paulus bisa menemukan meeting point justru untuk mengabarkan Injil. Banyak sekali diskusi diadakan di agora atau di pasar sebagaimana kehidupan Yunani kuno saat itu. Paulus berdialog tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada penganut agama Yahudi atau kaum proselit, orang-orang asing yang beriman kepada Allah Israel. Tetapi di situ dia juga bertemu dengan para filosof Epikuros, berbeda sekali dengan pendapat atau kelompok Stoa. Kelompok Stoa itu dapat dianggap sebagai seorang penganut filsafat yang berbicara tentang metafisika yang sifatnya adalah spekulatif. Sementara kelompok Epikuros berbicara lebih kepada materi, lebih kepada kehidupan sekarang. Dan apa yang dikenal dengan tetraparmakos. Satu, kamu tidak pernah harus mencemaskan yang ilahi. Karena yang ilahi tidak pernah berhubungan dengan dunia manusia. Kedua, jangan takut dengan kematian. Karena ketika kematian yang kamu takut itu datang, kamu tidak ada lagi. Ketiga, ada banyak cara untuk orang berbuat baik, atau ada banyak cara untuk orang menghindari yang jahat. Jikalau orang bisa menghindarkan dari empat ini, maka dia akan bahagia. Paulus menghadapi pandangan-pandangan yang ekstrim dari kelompok ini untuk bicara kepada orang Yahudi lebih mudah karena kitabnya sama, kebudayaannya sama. Untuk bicara kepada orang proselit juga tidak terlalu sulit karena mungkin bahasanya berbeda, tetapi dia masih percaya kepada Allah yang sama. Tapi berbicara kepada kaum Stoa yang percaya tentang dunia yang sifatnya sangat sophisticated, metafisika yang sifatnya sangat detail, dengan logos yang menguasai dunia, logos yang menyerap seluruh ciptaan, logos yang meresapi seluruh ciptaan. Tentu berbeda ketika dia bicara tentang filsafat Epikuros yang sangat materialistik dan dia sedang berbicara tentang kebangkitan orang mati. Tetapi ternyata, saudara, Paulus menemukan meeting point. Dia memberitakan Yesus yang telah bangkit namun ditolak oleh orang-orang Epikuros. Tetapi ada pintu masuk bagi orang Stoa yang sama-sama percaya kepada sesuatu yang gaib. Meskipun logos dalam filsafat Stoa itu berbeda dengan logos dalam Injil Yohanes, tetapi di situ dia bisa menemukan meeting point setelah dia menjelaskan di mana perbedaannya. Karena itu Paulus menemukan sebuah cara di mana dia membaca bahwa 600 tahun sebelum kehadirannya, dan ini juga disebutkan dalam karya Aristoteles, pernah terjadi wabah penyakit yang mematikan di kota Athena. Dan penguasa kota itu kemudian memanggil filosof yang bernama Epimenides. Dan dia bertanya, apakah dewa-dewa yang banyak di kota Athena ini sudah kau mintai tolong? Sudah. Tetapi tidak ada jawaban. Kematian besar tetap melanda. Akhirnya dia mengatakan, di atas segala keterbatasan kita,
pasti ada Dia yang maha tak terbatas. Di atas segala kekurangan kita, tetapi ada figur yang maha kuasa. Mintailah Dia pertolongan. Lalu besok siapkan domba-domba yang terbaik yang kita persembahkan kepada Dia. Rakyat Athena itu kemudian menyiapkannya pada suatu tempat, dan kemudian dia berdoa kepada Agnostoteo, kepada ilah yang tidak dikenal, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Dan Tuhan yang tidak dikenal itu dimohon untuk memberi tanda berhenti di suatu titik, dan dia akan membangun sebuah altar. Di tengah-tengah masyarakat yang sudah sangat khawatir akan hidup mereka sendiri, masyarakat yang pesimis apakah ada pertolongan di tengah-tengah situasi yang sulit, ternyata Tuhan yang tidak dikenal itu memberikan jawaban. Beberapa domba itu kemudian berlutut di satu tempat. Lalu sang filosof menganjurkan agar buatlah sebuah mezbah. Maka mezbah pun juga dibuat. Dan karena di situ dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang tidak dikenal, yang tidak pernah tahu bagaimana rupa atau wajahnya, maka cukup ditulis kepada Allah yang tidak dikenal, Agnostoteo. Dan kemudian seluruh rakyat berdoa kepada Agnostoteo itu, kepada ilah yang tidak dikenal itu, yang secara salah disembah bersama banyak sekali berhala. Tetapi ada satu Tuhan yang tidak dikenal, yang disembah secara khusus untuk memberikan jawaban atas wabah besar itu. Dan beberapa saat kemudian memang wabah itu berhenti. Paulus mengingat kisah itu yang sangat akrab di telinga orang Athena, dan kemudian dia menjadikannya meeting point untuk bersaksi kepada orang-orang yang hadir di situ. 600 tahun yang lalu kejadian ini pernah melanda negeri kita, yaitu wabah penyakit. Tapi kita pernah ditolong oleh ilah yang tidak dikenal. Lalu dari meeting point ini Paulus mengatakan, Allah yang tidak kamu kenal, yang sungguh-sungguh kamu abdi dan kamu sembah, itulah yang kuberitakan kepadamu di dalam Kristus. Saudara-saudara, jadi penyembahan berhala itu adalah misconception dari manusia yang tidak mampu untuk merefleksikan Dia yang tak terbatas. Tetapi berhala itu bukan musuh Tuhan yang seimbang. Berhala itu hanya ada di konsep kita. Tidak ada berhala di dunia ini, kata Rasul Paulus, dan tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Eudeos theos uteros aimiheis. Inilah yang menjadi dasar bagi kita orang beriman, agar kita jangan-jangan dengan konsep berhala-berhala yang kita ciptakan, justru kita membuat Tuhan itu tidak lebih maha kuasa. Karena Tuhan yang begitu takut dengan patung, Tuhan yang begitu takut dengan berhala, seolah-olah itu terjadi pada Tuhan. Padahal itu tidak pernah Tuhan cemaskan. Yang Tuhan cemaskan, apakah komitmenmu kepadaku sebagai satu-satunya Allah, Elohim Echad, itu ada. Itu terus kamu pegang komitmen itu. Bukan karena Tuhan, tetapi karena kita, komitmen kita untuk mengabdi kepadanya. Kiranya apa yang saya sampaikan dari Laut Mati di Israel ini menjadi bahan permenungan bagi kita untuk semakin mendalami iman kita dengan cerdas, dengan bijak, dan selalu sadar akan keberagaman di negeri kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom alaikum. Beshem Hamasiah.